Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat bisa kita. Puji nama Tuhan, kami serahkan kepada Allah. Baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, hari ini kami rasakan sukacita lagi. Di dalam Tuhan kami selalu merasakan sukacita yang abadi. Dan kami mengawali pekan ke depan ya Tuhan di hari yang baik ini Tuhan Yesus, dengan mengucap syukur kembali kepadamu ya Bapa atas kemurahan hatimu, kebaikanmu yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang selalu berkomitmen untuk bersama-sama di dalam ibadah pagi kami merasakan kekuatan kesatuan di dalam Kristus semakin memberikan kami dorongan yang lebih besar lagi untuk bersyukur kepadamu ya Bapa. Terlebih firman-Mu ya Tuhan yang terus memanggil kami untuk merasakan seluruh kebaikan Tuhan dan juga dorongan untuk senantiasa bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi selamat pagi. Shalom untuk kita semua. Salam kudus. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lagi salam sehat buat kita semua. Jadi, saudara-saudara, kembali lagi kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca kita, kata Rasul Paulus, ya, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui dari firman Allah rahasia kebenaran yang Tuhan singkapkan, yang sangat luar biasa memberkati hidup kita. Kemarin Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pertemuan ibadah minggu, saudara-saudara sudah mendengarkan, kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Bapak Ibu Saudaraku bisa mengunjungi channel YouTube kita untuk bisa melihat kembali, bisa mendengarkan kembali penegasan-penegasan kebenaran kasih karunia Allah yang selalu mencukupkan kita di channel YouTube Gerika Makedonia. Puji Tuhan, kita juga berterima kasih kepada hambanya, ya Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan ya dengan riang gembira, ya Bapak Ibu Saudara, penuh sukacita, memandu kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa disampaikan. Puji Tuhan. Kita terus doakan hambanya ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, biar semakin lebih heran lagi firman Tuhan disampaikan, dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Amin. Tuhan. Ya. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kembali lagi kita membaca firman Tuhan dengan ketekunan yang sangat luar biasa. Ini menolong kita terus, saudara-saudaraku, memahami
arah dari panggilan hidup kita yang baru ini, dan kita bisa selalu membagikannya kepada orang lain. Amin. Kita bisa selalu share kepada banyak orang pengharapan yang sesungguhnya, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah pengharapan yang nyata, ya, begitu dekat, ya, rasanya, ya, begitu dekat rasanya kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita sudah ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasal 5 akan kita baca mulai dari ayatnya yang ke-9. Kita maju Bapak Ibu Saudaraku, bergerak ke ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca ayat 9 ya sampai ayatnya yang ke-11, ya. Baca ayat 9, 10 dan 11. Ya, sudah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya akan membaca untuk kita, ya. Saya akan membaca untuk kita Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-9, 10 dan 11. Ya, demikian firman Tuhan. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Ya, beberapa hari ke depan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendapati banyak lagi, ya, kebenaran firman Tuhan akan terus mengajar kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan, yang sudah kita dengarkan baru saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita akan melihat, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, firman Tuhan di ayatnya yang ke-9. Ya. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi kemarin kita, ya, beberapa hari yang lalu kita sudah berbicara tentang ragi, ya. Ragi adalah lambang daripada dosa, ya. Lambang daripada kerusakan di dalam Alkitab, yaitu pengajaran rupa-rupa angin pengajaran palsu yang Paulus katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 14, yang dapat mengombang-ambingkan, ya, membuat menjadi ragu, menjadi bimbang, bahkan, ya, terseret, bisa menyeret. Ya, ini kata-kata ini yang sangat luar biasa, ya. Bisa menyeret lagi kembali orang-orang percaya itu, orang-orang kudusnya Tuhan itu, kepada kegelapan dunia ini. Ya, ya, mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, awalnya seperti tidak terlihat begitu besar pengaruhnya, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ini dimulai dari sedikit ragi, katanya, ya. Paulus katakan kepada jemaat Galatia ini, ya, sedikit ragi. Jadi awalnya tidak banyak-banyak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi pengaruh, ya, godaan daripada, ya, pengajaran yang palsu itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak langsung terasa, begitu, ya, untuk mengalihkan perhatian, ya, membuat distract,
gitu ya, ada hambatan di dalam diri orang-orang percaya itu, ya Bapak Ibu Saudara, kerinduannya mulai pelan-pelan dimatikan terhadap firman Allah. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur, ya sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ingin mengukur, menilai, ya membuat patokan seperti apa kita menilai kehidupan kita ini, apakah kita sudah terpengaruh dengan rupa-rupa pengajaran palsu, angin-angin pengajaran palsu. Bapak Ibu Saudaraku, bisa kita lihat dari kerinduan kita terhadap firman Allah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kerinduan daripada orang-orang yang mengaku percaya Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman Allah itu tidak ada minat dia, ya, jadi nggak ada keinginannya, jangankan tekadnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, keinginannya kalau sudah banyak alasan, banyak dalih, ya, mencari-cari alasan Bapak Ibu Saudaraku supaya mengurangi dari waktunya dan juga kebersamaannya di dalam jemaat kudusnya Tuhan. Nah, itu sudah masuk angin itu sudah terpengaruh dengan rupa-rupa angin pengajaran palsu manusia yang menggoda, membuat dia terseret pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, dan itu akan membuat orang percaya itu mencintai lebih lagi dunia ini daripada mencintai kebenaran firman Allah. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Paulus mengatakan bahwa, ya, sedikit awalnya keraguan itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita mengurangi minat kita, ya, mulai mengurangi minat kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, mulai kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu sudah merupakan tanda bagi orang percaya dia sudah, ya, ada kemungkinan dia akan terseret dengan keinginan dunia, dan Bapak Ibu Saudara, akibatnya adalah, ya, bisa menjadi sangat fatal. Seperti yang dialami oleh jemaat Galatia ini, ya, mereka, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan kamu di awalnya berlomba dengan baik, ya, berlomba dengan baik dengan segala sukacita yang Tuhan karuniakan kepadamu, tetapi sekarang di mana kemajuanmu itu? Di mana sukacitamu itu? Ya, di mana kerinduanmu itu? Sudah menghilang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itulah sebetulnya yang terjadi, ya, kita lihat di dalam kehidupan kekristenan pada umumnya. Jadi itu sebabnya ada istilah Kristen KTP. Jadi kenapa Kristen KTP Bapak Ibu Saudaraku? Ya, karena mereka hanya identitas di KTP saja itu adanya identitas, ada nama Kristen, tapi sesungguhnya mereka tidak mengerti, ya, mereka tidak memahami rencana Allah yang begitu indah bagi kehidupan mereka di dalam Yesus Kristus, karena mereka nggak ada minat untuk mendengarkan, ya, kebenaran firman Tuhan. Maka dunia ini akan membutakan, ya, membutakan mata hati mereka, akhirnya menjadi sama seperti bangsa Israel, ya, di mana dikatakan mereka mempunyai mata yang Tuhan berikan pada mereka, tapi mereka tidak bisa melihat. Mereka mempunyai telinga, ya, tapi mereka tidak mampu mendengar. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena hati mereka sudah menjadi jahat, ya. Bukan Tuhan yang membuatnya. Yang seperti dikatakan Paulus, ya, ajakan untuk tidak menuruti lagi kebenaran, ya, kasih karunia Allah, kebenaran firman Tuhan bukan datang dari Tuhan, ya, tetapi itu adalah kemauan kamu sendiri. Itu adalah faktor dari free will,
ya, yaitu kehendak bebas daripada manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas, maka kehendak bebas, free will kita ini jangan sampai kita salah gunakan. Ya, harus kita gunakan kehendak bebas kita ini untuk memastikan bahwa kita di jalur yang benar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang sangat luar biasa. Nah, jadi Paulus mengatakan di sini tadi, sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, godaan untuk lari menjauh dari kebenaran firman Tuhan itu, ya, awalnya itu pasti sesuatu hal yang kecil dianggap sepele, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, satu kali misalnya jemaat tidak datang beribadah, ya, itu dianggap tidak apa-apa. 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya akhirnya menjadi kebiasaan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita sudah mendengar sebelumnya apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini, kata-kata dari berlomba, perlombaan, kemudian, ya, saudara, sekarang kita dikatakan di 1 Korintus pasal 5, firman Tuhan katakan bahwa kita sekarang berpesta dari analogi perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Kemudian Rasul Paulus lagi menambahkan bahwa sekarang kita dikatakan di 1 Korintus 5, kemarin kita hari Sabtu kita sudah membaca ini, Bapak Ibu Saudaraku, mana dikatakan di ayatnya yang ke-7, 1 Korintus 5, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Ya, karena dikatakan sebab anak domba Paskah kita, Yesus Kristus, juga telah disembelih. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah dimurnikan, ya, oleh pengorbanan anak domba Allah Yesus Kristus, anak domba Paskah dikatakan di sini, ya. Disitulah hidup kita dimurnikan, disucikan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi sekarang posisi kita, Bapak Ibu Saudara, selain daripada harus, ya, bertanding dalam perlombaan iman yang benar di dalam Kristus Yesus, saudaraku, juga dikatakan marilah, karena itu marilah, ayat 8, karena itu marilah kita berpesta. Amin. Saudaraku, dengan riang gembira, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah adalah sebagai roti, makanan yang menyehatkan badan, tubuh, rohani kita. Amin. Lalu kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di Efesus pasal 4, Paulus katakan bahwa, ya, daripada Kristuslah semua anggota tubuh yang tersusun rapi. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, tersusun rapi, bukan acak-acakan, tetapi, ya, punya konsep yang benar, ya, dan terlaksana dengan benar. Ya, dalam perlombaan kita harus mengikuti peraturan-peraturan lomba. Dan Paulus katakan, aku menguasai, ya, seluruh tubuhku, melatihnya. Ya, saudaraku. Jadi bukan keinginan daging itu yang mengendalikan kemauan kita, tapi kemauan kitalah
Ya, kemauan kita di dalam Kristus lah, kemauan yang kuat tentunya, tekad yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Sama seperti tekad yang ada pada Kristus, walaupun begitu banyak rintangan, penderitaan, cacian, ya, Bapak Ibu Saudaraku, segala macam yang dilakukan oleh manusia kepadanya, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh saudara dekatnya, yaitu bangsa pilihan umat Israel, ya, Bapak Ibu Saudaraku, tekad Yesus Kristus tidak pernah surut. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi begitu banyak hal yang bisa membuat kecewa, ya, hati daripada Yesus Kristus, ya, begitu banyak hal yang bisa membuat Yesus Kristus hatinya pilu, ya, perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Kudus, penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, Farisi dan ahli Taurat kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tekad daripada Yesus Kristus tidak pernah surut. Memikul salib itu, dia harus sampai pada puncak pengorbanannya. Dan Yesus berkata, di atas kayu salib itu sudah selesai. Yesus harus mencapai pada garis finish. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti Rasul Paulus di dalam pertandingan iman sejak dari awal. Ya, sejak awal Paulus sudah menyadari bahwa Tuhan mengaruniakan kepadanya satu visi yang jelas. Ya, bukan ya visi dan misi yang kabur, ya, atau yang tidak jelas, Bapak Ibu Saudaraku, tapi yang sangat jelas sekali Tuhan berikan kepadanya, sehingga perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan yang sangat menggetarkan, ya, pernyataan-pernyataan yang sangat menggetarkan hati kita apabila kita membaca, ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, terkhusus dari 13 suratnya dari Roma sampai Filemon, Rosamon, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, sangat luar biasa Paulus begitu konsisten, ya, selaras Bapak Ibu Saudaraku, ya, doktrin kebenaran yang diyakininya, yang dipercayakan Tuhan kepadanya, ya, wahyu rahasia yang dipercayakan Tuhan kepadanya, hidupnya pun berjalan di dalam, ya, seluruh wawasan kebenaran firman Allah yang dia terima, selaras dalam perlombaan iman. Paulus katakan, ya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, ya, asal saja aku dapat mencapai garis finish, ya, yaitu untuk menyelesaikan, ya, menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk memberitakan, menyaksikan Injil kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tekad itu, ya, saudaraku, daya juang yang ada pada kita, seharusnya lah itu adalah merupakan kebenaran yang digerakkan oleh iman karena kasih Kristus yang sempurna. Amin. Sehingga berkali-kali kita terus diingatkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Pardosi kemarin dalam ibadah minggu kita, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah, aku menerima kasih karunia Allah, dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Amin. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudaraku tidak sia-sia? Memang bukan untuk disia-siakan. Ya, kalau banyak orang menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu, nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya terjadi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan, ya, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya itu sendiri,
Karena apa? Karena mereka membiarkan semangat mereka ya bukan ya dimotivasi dan bukan disuburkan oleh kebenaran, kemurnian firman Allah ya sebagai roti, ya roti yang tidak beragi, tetapi firman Allah adalah kemurnian dan kebenaran, ya kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu tidak boleh dicampurkan. Sedikit ragi akan menghamirkan, akan merusak seluruh adonan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berpesta. Sekarang dikatakan marilah kita berpesta ya dengan pesta kemurnian, dengan roti yang tidak beragi, dengan kemurnian dan kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus terus memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Awasilah dirimu dan awasi jugalah pengajaranmu. Amin. Dua hal itu tidak bisa ya disepelekan oleh orang-orang percaya yang benar-benar ya rindu untuk bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya beberapa kali saya sudah sampaikan, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku di dunia ini, jadi kita tidak membicarakan di luar daripada diri kita ya, tapi membicarakan tentang diri kita. Di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudaraku ada 60.000 lebih daripada ya aliran-aliran pengajaran yang berbeda satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, walaupun itu mengatasnamakan Yesus Kristus. Ya, apa yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu saudara-saudaraku? Ya, dan yang membuat orang menjadi bingung, yang mana ini yang benar? Harus mengikuti yang mana, Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengikuti ya kemurnian dan kebenaran, di mana kita harus selalu menerima seperti yang dikatakan oleh Petrus. Kita merindukan terus seperti susu yang murni, ya Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah yang membuat kita menjadi sehat. Kerohanian kita harus sehat Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan untuk itu kita tidak bisa lepas daripada kasih karunia Allah yang terus mengajar kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Roma pasal 12 ya. Roma pasal 12, saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Bagaimana di dalam perlombaan ini supaya kita menang perlombaan iman ini sampai pada garis finish, sampai kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara dan saya tetap mempunyai tekad yang kuat untuk mengenal firman-Nya, ditambah-tambahkan pengertian-pengertian supaya mata hati kita semakin terang ya, dan kita bisa melihat keseluruhan daripada panggilan kasih karunia Allah yang begitu ya luar biasa dahsyat memberkati hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Itu hanya bisa kita temukan, bisa kita lihat apabila sebagaimana Paulus katakan tadi, kita harus merayakan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, merayakan sukacita kehidupan kita dengan roti yang tidak beragi, yaitu firman Allah di dalam kemurnian dan kebenarannya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana menanamkan di dalam hati dan pikiran kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang konsisten, ya Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa benar-benar adalah orang-orang percayanya Tuhan yang bisa menjadi narasumber, ya kita bisa menolong banyak orang yang kehilangan pengharapan, yang ragu-ragu ya di dalam kehidupan ini. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi penolong, ya pembawa sukacita, damai, sejahtera bagi saudara-saudara kita. Nah saudaraku,
Jadi bagaimana supaya ya apa yang bisa menjadi kekuatan yang mampu menahan supaya kita tidak keluar jalur, ya saudaraku, dari kasih karunia ini. Nah, kita harus mengikuti prosedur, ya kita harus mengikuti prosedur, yaitu proses berpikir berdasarkan prinsip-prinsip kasih karunia Allah. Ya, semua yang di luar jalur, Bapak Ibu Saudaraku ya, yang tidak mengikuti prosedur, ya itu pasti tidak baik. Ya, karena itu saudara, di dalam Roma pasal 12, ya firman Tuhan memberikan kepada kita ya pengajaran yang benar tentang bagaimana proses berpikir kita, prosedur proses berpikir kita, ya. Jadi thinking proses kita itu yang perlu kita harus perhatikan di dalam firman Tuhan. Ya, kita diberitahu di ayat 1 Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, ya. Nah, dikatakan demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, amin, demi kemurahan hati Tuhan. Jadi ini Paulus tidak memaksa orang-orang percaya itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di situ adalah suatu panggilan ya dengan smooth, ya, panggilan dari Tuhan dengan smooth, dengan lembut, ya, lemah lembut, karena kasih adalah lemah lembut, ya, kasih Kristus adalah lemah lembut, memanggil. Dikatakan demi kemurahan hati Allah, ya, bukan demi keinginan manusia. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, bangun di pagi hari untuk bersama-sama berdoa. Amin. Ya, kita tidak terus memperpanjang tidur kita, ya, kita menguasai tubuh kita. Jangan kita dikendalikan oleh keinginan daging kita, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita harus dikendalikan oleh keinginan roh. Dari mana kita tahu bahwa kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya harus mau berkorban untuk Tuhan. Ya, belum lagi seperti Yesus Kristus, nyawanya dikorbankan, darahnya bercucuran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita hanya bangun pagi saja kita, kalau kita mencari-cari alasan untuk kita menghindar ya dari satu pengorbanan di mana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena Tuhan itu tidak minta apa-apa dari kita. Apa yang diminta oleh Tuhan? Saudara-saudaraku, apa Tuhan meminta uang dari kita? Saudaraku, tidak. Apa Tuhan meminta makanan dari kita, minuman dari kita, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak. Ya, saudaraku, karena Tuhan itu kaya, Dia memiliki segala sesuatunya. Kita hanya menerima saja dari Dia, amin. Kita tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Tuhan itu sudah lebih daripada cukup dan Dia memiliki segala sesuatunya. Saudaraku, kita yang perlu ditambah-tambahkan lagi karena kita ya masih terus mempunyai ya rasa haus, kekurangan, kerinduan untuk diisi terus, ya dipenuhi terus oleh kebenaran-kebenarannya, amin. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya di sini ya Tuhan meminta supaya kita mempersembahkan tubuh kita dengan cara bagaimana, saudaraku? Sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena ada korelasi, ya, ada korelasi yang sangat rigid, yang sangat ya ketat dan yang sangat solid, Bapak Ibu Saudaraku, antara ya iman kita, kepercayaan kita kepada firman Allah dengan ya bimbingan pimpinan daripada Roh Kudus mencerahkan, menerangi hati dan pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu yang harus terus berproses, amin. Ya, saudara-saudaraku, jadi
Karena itulah maka dikatakan di ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini tidak tahu apa kehendak Allah. Saudara-saudaraku, dunia ini mengabaikan kabar baik, kabar sukacita tentang pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna. Dunia ini bergantung pada dirinya sendiri, pikirannya sendiri, ya, matanya sendiri, telinganya sendiri, dan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, dunia tidak mempunyai pilihan untuk melakukan kehendak Allah. Ya, caranya bagaimana? Karena pikiran itu tidak ada pada mereka. Pikiran Kristus hanya ada pada orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah. Karena ketika kita percaya Injil keselamatan, Yesus Kristus mati menghapus segala dosa kita, mengampuni kita dari segala kesalahan kita, dikatakan pada saat itu kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itulah yang membukakan mata hati kita menjadi terang, menjadi jelas bagi kita tentang pengharapan di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang nyata. Ya, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, maybe yes, maybe no. Tidak begitu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini adalah sebuah kepastian. Kepastian ini yang didasarkan pada kebenaran yang utuh. Kebenaran firman Allah. Ini bukan praduga dan ini bukan spekulasi, Bapak Ibu Saudaraku, yang akan membuat orang selalu lebih senang mengatakan mudah-mudahan diterima di sisinya, mudah-mudahan kita diselamatkan. Oh, tidak ada mudah-mudahan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di dalam Kristus Yesus itu adalah sebuah kepastian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran yang pasti. Maka disitulah dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini serba mudah-mudahan, semoga-semoga. Nggak ada kepastian di dalam dunia ini. Semuanya bisa berubah, ya Bapak Ibu Saudara, bisa berubah dengan sekejap. Manusia itu, ya, bisa dari awalnya kelihatan menjadi orang yang baik, tapi saudara-saudaraku tiba-tiba berubah menjadi orang yang jahat dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa mempercayakan harapan kita kepada janji-janji dunia. Amin. Ya saudaraku, supaya kita jangan kecewa, supaya kita jangan kecut, dan supaya kita, Bapak Ibu Saudaraku, terhindar daripada ragi, yaitu pengajaran-pengajaran yang palsu. Dan karena itu kita harus selalu menikmati roti yang tidak beragi, yaitu pengajaran kebenaran firman kasih karunia Allah yang terus memantapkan pikiran kita supaya kita apa? Paulus katakan di situ, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, mindsetmu, pikiranmu, sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan, to prove, membuktikan, bukan hanya membedakan, tapi membuktikan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku adalah, ya, posisi sebuah kematangan. Ya, karena apa? Karena banyak orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Ya, banyak orang yang masih mencari-cari kehendak Allah bagi dirinya. Sampai kapan bisa nemu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, masih mencari-cari kehendak Allah. Ya, apakah kehendak Allah bagi hidup saya, ya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, firman Allah sudah jelas mengajar kita. Di sini dikatakan prosedur, thinking prosesnya adalah, proses berpikirnya adalah, berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Allah bekerja, ya, Kristus bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, bukan melalui kulit, Bapak Ibu Saudaraku, bukan melalui kulit luar. Ya, jadi bukan melalui perasaan-perasaan, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi kita tidak bisa selalu mengandalkan, mengatakan saya merasa Roh Kudus hadir di sini. Merasa, Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan soal rasa-rasa. Ini adalah kebenaran firman Allah. Memang Roh Kudus
hadir di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari, dimanapun, dalam keadaan apapun. Roh Kudus selalu menyertai hidup kita, amin. Karena ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Namanya meterai, itu tidak bisa dicabut dan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi bukan perasaan ya yang akan menjadi patokan dan menjadi bukan perasaan yang memandu kita di dalam kehidupan ini, karena perasaan kita bisa juga berubah-ubah oleh karena cuaca, ya, oleh karena keadaan, oleh karena perkataan orang lain dan seterusnya, oleh karena lingkungan yang berubah. Tapi saudaraku, di sini dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, karena Tuhan bekerja melalui pikiran dan hati kita. Amin. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membuktikan yang manakah kehendak Allah. Melalui apa? Melalui firman Allah. Saudara-saudaraku, saudara dan saya tidak bisa membuktikan ya pikiran dan kebaikan dan kebenaran Allah hanya melalui apa yang kita perbuat, saudara-saudaraku. Karena itu tidak sempurna. Sebaik apapun saudara dan saya di mata orang lain, itu akan selalu kurang. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, biar saudara dan saya berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, membantu orang lain, melakukan yang terbaik buat orang lain, itu akan selalu kurang dinilai oleh manusia, saudara. Karena itu kita harus membawa diri kita di dalam penilaian Tuhan. Bagaimana Tuhan mengevaluasi hidup kita, bukan bagaimana orang lain mengevaluasi hidup kita. Itu kan subjektif Bapak Ibu Saudara. Ya tergantung orang lain. Ya bisa kita dianggap orang yang baik, bisa juga orang yang tidak baik. Kalau kemauan orang itu tidak dipenuhi, nah mungkin orang itu menilai kita orang yang tidak baik. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa adalah di sini dikatakan bahwa ya kita dapat membuktikan kehendak Allah dengan pikiran Kristus yang terus memperbaharui. Dengan firman Allah, maka kita dapat membuktikan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, karena firman Allah itu adalah roti yang tidak beragi, yaitu yang mengandung kemurnian dan kebenaran. Jadi kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang percaya harus meningkatkan terus kerinduan kita. Jangan sampai saudara dan saya berpikir kita harus berpuasa untuk firman Allah atau diet Bapak Ibu Saudaraku. Banyak diet ya, banyak orang yang menjadi diet Bapak Ibu Saudaraku, mengurangi keinginannya ya, waktunya untuk mendengarkan firman Allah. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi gemuk ya, di dalam kerinduan kita harus makan banyak untuk kebenaran firman Allah itu. Kemurnian, roti yang tidak beragi itu harus banyak kita terima. Amin. Kita haus dan rindu terus, membutuhkan terus diajar oleh firman Allah dengan kemurnian, kebenaran, supaya kita dapat membuktikan, melihat dan mengerti. Oh ya, apa yang Tuhan katakan dan apa yang manusia katakan itu masih mempunyai jarak yang jauh, bahkan sering tidak ketemu, nggak nyambung Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan mengampuni segala dosa kita, bukan sebagian dosa kita. Berapa banyak manusia di dunia ini yang mengaku percaya pada Yesus, tapi dia tidak sepenuhnya percaya pada Yesus. Kenapa? Karena saudaraku, percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada pengorbanannya yang sempurna, di mana Yesus Kristus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Jadi kita berpesta di dalam kemurnian itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita merayakan, kita senang ya menyampaikan pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah selesai. Itu yang Allah mau, saudara-saudaraku. Karena itu adalah peninggian terhadap juru selamat kita Yesus Kristus, bukan peninggian terhadap diri kita sendiri, kepada kelompok kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, tapi peninggian kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus adalah memberitakan, menyampaikan, menyiarkan Bapak Ibu Saudaraku tentang
pekerjaan Allah yang sudah selesai sempurna sebagai bukti daripada kasih Allah yang sempurna bagi dunia yang terhilang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saudaraku, mari bergandeng tangan, mari kita saling mendoakan, ya, saudara-saudaraku, mari kita terus dengan penuh semangat, ya, saudaraku, untuk kita bersama-sama, ya, bertekad, berlomba terus Bapak Ibu Saudaraku, ya, pantang mundur, pantang menyerah, karena ada, ya, prosedur berpikir yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita sebagai manusia baru. Saudara-saudara dan saya terus diperbaharui, datang kepada pengetahuan kebenaran Kristus. Itu adalah merupakan cara untuk kita sanggup bertahan menghadapi segala masalah-masalah dalam kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang lebih daripada pemenang. Amin. Saudara dan saya bukanlah orang yang ingkar. Saudara dan saya bukanlah orang yang mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi saudara dan saya yang terus berdiri kokoh dan teguh dalam pendirian iman kita kepada Kristus, bahwa semua pengharapan, semua kemurnian, masa depan yang Tuhan lakukan, yang terbaiklah yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu kita Bapak Ibu Saudaraku mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami masih sangat terbatas waktu kami Tuhan. Sementara kami masih banyak yang kami rindukan, supaya kemurnian, kebenaran, roti yang tidak beragi itu terus menjadi makanan kami, terus dan lebih lagi, dan kurang lagi, dan haus lagi. Tuhan Yesus, seperti rusa yang merindukan sungai, begitu jiwa kami Tuhan merindukan kebenaran firman-Mu yang menjadi terang, menjadi kekuatan, menjadi sumber energi, dan juga menjadi sumber daya yang tidak berkesudahan, yang akan terus memampukan kami dengan penuh semangat untuk melakukan segala tanggung jawab kami seperti untuk Tuhan sungguh-sungguh dan bukan karena manusia. Terima kasih karena kami tahu Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkan hidup kami, dan Tuhan Yesuslah yang terus memandu hidup kami di dalam kemurnian ini, supaya kami datang terus pada pembaharuan akal budi kami, supaya pikiran Kristus menjadi pikiran kami yang utama, memperbaharui terus manusia baru, dikuatkan terus, dan kami dipakai, difungsikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, supaya tersusun rapi apa yang Tuhan kerjakan, yang sudah mulai di dalam hidup kami, itu akan diteruskan sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pemeliharaan-Mu terus sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami di pagi hari ini, dimanapun mereka, apapun pergumulan mereka, kami percaya kebenaran firman-Mu, kemurnian firman dan kebenaran-Mu yang mengajar dan mendidik kami. Kami tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami menjadi serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menang, mengalahkan segala kuasa dosa, kuasa maut, segala rintangan. Bersama-sama dengan Kristus Yesus kami akan melewati semuanya dan selalu indah pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih kembali dulu kepada hambanya, pada Bapak Pendeta Pardosi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Kita jumpa lagi besok pagi.